Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan tentang adabul isti'adah, adabul isti'adadi li sya'ir salati. Tata krama bersiap-siap untuk salat-salat yang lain. Setelah subuh kita sudah membahasnya, kemudian masuk kepada duha pun kita sudah menjelaskannya, masuk kepada zuhur kemarin, pertemuan 2 minggu kemarin sudah kita bahas juga bahwasanya yang paling baik adalah ketika kita bersiap-siap untuk melaksanakan zuhur itu sebelum siap-siap kita sebelum masuk zuhur, sebelum tergelincirnya matahari, maka alangkah baiknya kita tidur qailulah. Tidur qailulah itu tidur sebentar saja sebelum masuk waktu zuhur. Makanya kalau panjenengan tidur jam setengah 12, tidur jam 11, sebentar saja, itu namanya qailulah. Jika kita sering melakukan kegiatan malam, ini sangat membantu sekali. Sebagaimana ketika kita berpuasa dibantu dengan sahur, sehingga puasa kita jadi nyaman, jadi enak, tidak terlalu lapar. Begitu juga kalau panjenengan biasa bangun malam, sebelum zuhur itu qailulah, tidur, biar malamnya bisa begadang. Jadi bisa begadang tahajud, bisa begadang zikir di sepertiga malam. Tapi kalau panjenengan qailulah, tidur sebelum tergelincirnya matahari, tapi tidak terbiasa atau tidak punya niat untuk sholat malam, ya seperti panjenengan makan sahur tapi tidak berpuasa, niat sahur tapi tidak berpuasa. Sama seperti panjenengan itu ketika tidur siang tapi ternyata tidak sholat tahajud, percuma. Memang tidak ada manfaatnya karena tidak ada yang menimbulkan ibadah di malam hari. Ya seperti sahur, maksudnya sahur itu kalau istirahatnya tetap berguna, istirahat buat seger. Tapi di antaranya qailulah itu menurut Al-Imam Muzani di antaranya adalah untuk membantu kepada kita agar kita nyaman ketika kita bangun malam. Setelah masuk waktu zuhur, kita siap-siap. Sebelum masuk kita siap-siap ambil wudu, datang ke masjid. Masuk ke masjid jangan lupa kita salat tahiyah masjid. Kemudian menunggu muadzin mengumandangkan adzannya. Ketika muadzin mengumandangkan adzannya, jawab sebagaimana yang telah kita pelajari, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai akhir. Setelah muadzin itu adzan, maka hendaklah kita melaksanakan sholat 4 rakaat setelah tergelincirnya matahari. Artinya ketika sudah masuk zuhur, kita sholat 4 rakaat sunnah. 4 rakaat sunnah. Walaupun di dalam mazhab Syafi'i tetap menggunakan masna-masna, 2 rakaat. Tapi di dalam kitab ini kita dianjurkan 4 rakaat.
4 rakaat. Kalau nomor madzhab Syafi'i tetap 2 rakaat jadi qobliyah. Ini 4 rakaat. 4 rakaat itu 4 salam. 4 salam. 4 rakaat 2 salam. 1 salam. 4 rakaat 1 salam. Sunnah. Maksudnya salat sunnahnya kalau ngikutin kitab ini. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza waqtun tuftau fi abwabus sama." Waktu ini waktu tergelincirnya matahari, setelah matahari tergelincir pintu-pintu langit dibuka. Fa uhibbu ayyurfa'ali fihi 'amalun shalih. Saya senang sekali ketika dibuka pintu-pintu itu, kemudian amal-amal saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat amal-amal. Karena memang setelah tergelincirnya matahari, pintu-pintu langit dibuka. Makanya 4 rakaat ini menurut Imam Ghazali sangat sunnatun muakkadatun. Tapi kalau dalam fikih tetap 2 rakaat, 2 rakaat, artinya 4 juga, cuma 2 salam. Kalau ini 1 salam. Kenapa sangat menganjurkan Imam Ghazali? Di antaranya juga sebagaimana asar. Di asar juga sebelum sholat asar kita dianjurkan juga untuk sholat 4 rakaat. 4 rakaat sebelum asar dengan 1 salam. Walaupun dalam madzhab Syafi'i tetap sama saja. 4 rakaat itu dijadikan 2 salam. 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi Imam Ghazali punya landasan. Apa landasannya beliau? Beliau mengatakan ketika kita sholat 4 rakaat ini, walaupun di dalam madzhab Syafi'i itu tidak dijadikan sunnah muakkadah, karena memang 2 rakaat doang yang dijadikan ini. Kalau di dalam madzhab Syafi'i kan 2 rakaat doang, tidak yang menjadi rawatib. Karena agar kita ini bisa masuk kepada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Rahimallahu ra'an shalla arba'an qabla al-'asr." Ini sabda Rasul. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Ini kan Allah, ini kan Rasulullah berdoa kepada Allah, orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat semoga Allah merahmatinya. Nah, dengan mengikuti 4 rakaat itu, harapannya bisa masuk di dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena doanya Nabi itu mesti diterima. Artinya kalau Nabi berdoa semoga orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar semoga Allah merahmatinya. Karena kita sholat berarti kita akan masuk di dalam doa yang dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melakukan 4 rakaat. Dan juga tidak pantas kita ini mengabaikan waktu-waktu kita. Tidak pantas mestinya kita ini sibuk di dalam tiap-tiap waktu, bukan hanya terjadi begitu saja, berjalan begitu saja. Jangan, mestinya kita ini mengevaluasi, memuhasabahkan diri kita dan mengatur wirid-wirid kita di malam harinya atau di siang hari kita. Mestinya kita itu sudah menjadwal, bukan hanya berjalan begitu saja. Ketemu besok, berjalan begitu saja. Pas saya mau dikir ya dikir, pas saya nggak mau ya nggak mau, ketemu besok lah. Kalau saya besok mau dikir ya mau dikir. Seharusnya itu mulai sekarang nih. Nanti habis isya ini mau dikir apa? Besok ini saya mau dikir apa? Mau wirid apa? Aktivitas untuk saya isi di dalam kesibukan saya ini apa?
Dan mestinya jangan sampai kesibukan aktivitas kita ini lebih lebih sibuk daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya taat itu lebih sibuk daripada yang lain. Terus sekarang mana? Wala yang bawi antakun sudah ini. Fa'in fa'amma idha tarab tanafsaka. Itu terakhir mana? Coba. Fa'amma idha tarabta. Coba saya tunjukkan kitab. Ini nomor 3 dari atas. Nomor 3 dari atas halaman 49. Halaman 49. Wa amma idza syarabta nafsaka. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma idza syarabta nafsaka, maka jika panjenengan meninggalkan diri panjenengan sudah mukmalan dalam keadaan sia-sia, mahmadan yang diabaikan, nganggur. Mahmadan ini nganggur. Jadi kalau panjenengan ini mengabaikan diri panjenengan dalam keadaan sia-sia atau dalam keadaan nganggur, ihmal dan bara ini seperti nganggurnya hewan-hewan. La tadri, tidak mengetahui engkau bimada tastaghilu fi kulli waqtin, dengan apa engkau akan menyibukkan di dalam tiap-tiap waktu. Kalau panjenengan ini meninggalkan, mengabaikan diri panjenengan sebagaimana hewan-hewan yang ada, ya sapi itu kan tidak tahu Pak harus kemana besok. Ya kucing ya tinggal jalan kemana-mana, nggak punya arah. Kemudian panjenengan tidak tahu aktivitas apa yang akan panjenengan lakukan di dalam tiap-tiap waktu. Fayan tadi aksaru awqatika dha'i'an, maka habis kebanyakan waktu panjenengan ini dha'i'an, dalam keadaan percuma, hilang percuma panjenengan. Kalau hanya mengabaikan begitu saja, awal-awal tadi saya pembahasan tadi kan mestinya kita kan menjadwal wirid kita, mengatur aktivitas apa saja, besok mau dagang kemana, besok mau berangkat kerja jam berapa, diatur Pak. Dalam perjalanan mau baca apa, diatur. Ini kalau Al-Imam Ghazali. Jangan sampai kita ini membuang sia-sia. Kalau kita tidak atur Pak, berjalan begitu saja, rugi kata Imam Ghazali. Ya seperti hewan, seperti bahaim, ihmal bahaim, seperti nganggurnya hewan-hewan. Ya hewan-hewan itu makan minum disuruh ditaruh di ladang, makan sendiri, muter kemana saja. Dia nggak tahu apa kesibukan yang akan dia isi di dalam waktu-waktu itu. Maka habis Pak, kalau kita itu tidak ngatur itu habis, kebanyakan waktu kita ini hilang percuma. Wa awqatuka umruka, waktumu ialah umurmu. Waktu panjenengan hari ini lah, bagi panjenengan itu umur panjenengan, waktu yang berjalan ini Pak. Wa umruka qasmanika, dan umur panjenengan ini adalah modal panjenengan.
dan wajib modal itu di dalam perdagangan panjenengan. Mesti ada di dalam perdagangan panjenengan itu yang namanya modal. Kalau nggak punya modal nggak bisa dijarah. Jadi yaitu mesti mal itu apa rasul mal itu dijarahkan di dalam perdagangan panjenengan. Mesti punya Pak. Di dalam perdagangan itu mesti punya modal. Wabihi dan dengan rasul malik dengan modal itu usuluka ialah sampai panjenengan ila ini dari abadi kepada kenikmatan yang abadi fi jawalillahi ta'ala di lingkungannya Allah. Jadi modal kita ini adalah umur kita, waktu kita. Jadi waktu itu adalah umur kita. Umur kita ini adalah modal kita. Modal kita yang umur ini Pak adalah modal penting di dalam perdagangan, dalam transaksi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kalau kita meninggal idza mata tu'adab yang qata'a amalnya terputus illa min salasin kecuali 3 perkara. Kecuali 3 perkara. Karena apa? Terputus amalnya semuanya karena memang sudah tidak ada umur. Waktu-waktu kita sudah tidak isi lagi. Kita sudah akan dikebumikan di yang lahat. Maka kalau kita ingin memperbanyak amal, mesti harus punya umur. Mesti ada waktu-waktu yang bisa kita buat untuk beribadah. Nah, waktu-waktu yang kita jalani panjenengan duduk hari ini di majelis ilmu, tadi sholat berjamaah, panjenengan sudah mengisi waktu-waktu yang bermanfaat insyaallah. Nah, dan dengan waktu itu, dengan umur itu, kita bisa sampai kepada kenikmatan yang abadi yang berada di lingkungan atau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kullu nafsin, maka tiap-tiap nafas, nafas min anfasika, dari nafas-nafasmu, jauhatun ialah permata. Setiap tarikan nafas yang panjenengan keluar masukkan itu Pak, itu adalah permata berharga sekali. Nah, coba yang nafas itu berharga. Nah, ini nafas ini berharga sekali. Lagi matalah, tidak ada nilai bagi permata itu, tidak ada nilai bagi nafas itu. Karena nafas-nafas, tarikan nafas yang kita nafaskan hari ini permata dan tidak ada nilai di dalam permata ini. Kenapa? Itlabat lalahu, karena tidak ada ganti daripada nafas ini. Kalau nafasnya hilang, kira-kira bisa Pak diganti? Bisa. Ustaz pakai oksigen, mana ada oksigen itu aja buat membantu biar nafasnya lancar. Kalau sudah hilang nafasnya, ditikam terus kan ada begitu. Kalau di TV Bang. Kalau sudah begini, kalau di TV kalau begini kan masih ada nafas. Ini TV. Saya nggak pernah nyoba di dalam ICU. Betul Pak. Tidak ada oksigen itu bukan nafas. Jadi nafas itu kalau sudah hilang habis. Setiap nafas kita ini adalah permata dan tidak ada nilai yang bisa menggantikan dari permata itu. Fa idza fata fala 'auda lahu. Apabila hilang nafas itu maka tidak fala 'auda lahu.
maka tidak bisa kembali lagi. Pada audalahu maka tidak bisa kembali lalu bernafas. Jadi nafas itu tidak bisa kembali lagi kalau sudah pindah. Kata orang kalau sudah lewat nggak bisa lagi nafas. Kalau sudah meninggal ya nggak bisa lagi. Kok hidup lagi Ustaz? Itu belum meninggal berpindah ke dulu. Kalau masih hidup lagi belum meninggal berarti. Fala takun maka janganlah ada engkau kalhamqa seperti orang dulu. Kita ini jangan kata Imam Ghazali, janganlah kita jadi orang yang dulu. Maksudnya apa? Siapa? Al-maghrurina yang tertipu. Janganlah kita menjadi orang yang dulu yang tertipu. Alladzina yafrahuna fi kulli yaumin, di mana yang orang-orang itu bergembira. Orang yang tertipu tadi, orang yang dulu yang tertipu tadi itu bergembira di tiap-tiap harinya. Fi kulli yaumin, senang saja tiap harinya. Bi ziyadati amwalihim, dengan bertambahnya harta. Siapa Pak yang enggak senang Pak? Kalau pundi-pundi kekayaan kita numpuk, nambah, sekarang saya bisa dapat 500.000, besoknya lagi dapat 1 juta, senang tidak Pak? Apalagi besoknya lagi yang tadinya 1 juta sehari, besoknya dapat profit 2 juta, senang tidak? Senang Pak, semua senang. Orang yang tertipu itu, orang yang dulu yang tertipu, yang bergembira di tiap-tiap waktu dengan bertambahnya harta, ma'anuksoni a'marihim, beserta berkurangnya umur mereka. Padahal setiap hari umurnya berkurang. Belum tentu ketika hartanya didapat numpuk banyak bisa menikmati harta itu. Jangan-jangan itu hanya buat rebutan si A, si B, si C. Itu masih mendingan kalau anaknya yang rebut. Kalau yang pakai mobilnya adalah orang lain, nah, kalau udah nikah sama si A, yang capek siapa? Yang siapa? Yang jelas Pak, itu biasa namanya waris. Tapi yang kita kaji bukan hidupnya, maksudnya betapa rugi kita berbahagia tiap hari karena bertambahnya pundi-pundi kekayaan, padahal tanpa sadar mereka sudah mengurangi setiap hari umur mereka. Yang kita kejar ini kan kematian. Makanya beberapa ulama sekarang dengan ulama dulu ini berbeda. Ulama dulu ini mereka tidak pernah takut mati, mereka tidak takut dapat. Malah ulama dulu itu kalau kita baca di dalam kitab Masyhur Ibadah itu sampai mereka mau mendekatkan diri kepada Allah, mereka meninggalkan kekuasaannya. Ada anaknya raja, mereka pergi ke hutan untuk menemukan jati diri. Bagaimana dia menemukan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mempelajari ilmu kemana-mana. Padahal dia seorang raja, dia seorang putra daripada raja, anak keturunan tahtanya akan diberikan kepada dia, tapi dia tinggalkan. Tapi sekarang Pak, banyak, tapi tidak semua, harus tahu. Mereka takut apa? Takut mati disuruh berjuang, takut di penjara. Biasa dulu itu Pak, kalau masuk penjara ulama itu biasa saja, itu merupakan perjuangan di dalam dakwah. Sekarang itu kalau masuk penjara kayak aib Pak. Betul kan? Kalau masuk penjara seakan-akan itu padahal Pak, masuk penjara kalau kita di negara yang baik kita memperjuangkan yang hak, kemudian kita masuk penjara, itu suatu proses di dalam dakwah. Ini kebanyakan ya tapi tidak semuanya takut mati. Padahal sebenarnya tiap hari kita akan mengejar yang namanya
Makanya saya lagi tidur. Ya Allah, semoga kalau malam ini malam terakhir saya, semoga kami dalam dunia ini dalam keadaan seperti ini. Karena kita tanya, kalau kita bangun ini kamar ini kemudian tidak bangun lagi bisa terjadi juga banyak orang yang seperti itu. Jadi sangat ada orang dulu yang tertipu, yang berbahagia bergembira tiap waktu karena bertambahnya harta, padahal dengan bertambah harta tanpa terasa umurnya semakin berkurang. Fa ayyu khairin fi ma'lin yazidu wa 'umrin yanqus. Lebih baik mana? Hartanya bertambah sedangkan umurnya, kebaikan yang mana? Hartanya bertambah sedangkan umurnya berkurang. Wala tafrah, dan jangan engkau berbahagia. Wala tafrah, dan janganlah engkau berbahagia illa kecuali biazadatil ilmi, dengan bertambah pengetahuan. Ya, kalau mau bahagia, bahagia karena nambah ilmu, kan? Bukan karena hanya sekedar nambah harta, tapi lupa bahwa kita sebentar lagi atau nanti atau mungkin setelah ini mati, tidak tahu. Maka jangan berbahagia kecuali sebab bertambahnya ilmu, atau amal soleh, atau bertambahnya perbuatan soleh. Apabila berbahagia karena amal soleh yang terus bertambah. Amal soleh banyak, kan? Kita diomongin orang, disakitin orang, bersabar. Dia bukan takut, tapi karena tidak mau ikut, kita sabar. Itu sudah amal soleh. Makanya juga amal soleh. Jadi orang yang tidur itu memang bermaksiat, tidur itu jadi amal soleh. Karena kalau dia bangun judi terus sebenarnya gitu. Lebih baiknya tidur. Tidur itu adalah amal soleh. Fa'innauma, maka sesungguhnya ilmu dan amal itu rafiqaka, ialah temanmu. Ilmu dan amal soleh itu temannya panjenengan. Yashabani, yang menemani amal soleh dan ilmu itu kepada panjenengan fil qabri, di dalam kuburan. Makanya saya harus senang, Pak, kalau bertambah ilmu, bertambahnya pengetahuan, bertambahnya nasihat-nasihat, harus senang. Bertambahnya amal-amal perbuatan baik, harus senang. Kenapa? Ya itu teman panjenengan, teman kita semua. Dan itu yang akan menemani kita di akhirat, di kuburan. Haitsu yatahallafu anka, yang mana tertinggal angkah daripada panjenengan, ahluka, keluarga panjenengan, wa maluka, harta panjenengan, wa waladuka, anak panjenengan, wa asdiqauka, teman-teman panjenengan. Ketika masuk kuburan ditinggal semua, Pak. Keluarganya ditinggal, hartanya ditinggal, nangis, Pak, biasa. Yang istrinya ya nangis 2 bulan. Ya kadang sehari nangis, besoknya udah senyum-senyum. Udah, kita pikirin akhirat, mikirin anak, jangan lupa pikirkan akhirat mereka pula. Teman yang besti, kata orang-orang, enggak dibawa mati, Bang. Enggak akan hidup mati ketika kita wafat, karena dia besti. Jadi tertinggal semua. Malah ketika kita dikubur, berapa menit setelah bacaan talqin, mereka akan bubar, kepanasan di kuburan. Ya, kalau siang-siang panas kan di kuburan tuh, enggak, maksudnya yang ngantar. Ada yang tinggal di kuburan? Enggak ada. Kali ke kuburan kan? Enggak. Padahal teman-teman sering datang. Enggak. Yang menemani itu siapa? Amal dan ilmu. Itu yang harus panjenengan senang. Bertambahnya harta ya senang.
tapi senangnya karena bisa beramal soleh. Dengan harta kita bisa memberikan infak, berkontribusi di dalam kehidupan agama. Artinya dengan mencari kasab maisha, keringat yang kita keluarkan ada manfaatnya. Umur yang tiap hari berkurang. Ya kita nggak punya harta nggak masalah Pak. Yang penting kontribusi dengan tenaga, dengan ide. Ya minimal jangan buat suasana ibadah menjadi tidak baik, menjadi tidak nyaman. Sudah tidak membantu, membuat keributan, kalau tidak baik. Maka ingatlah, setiap hari kita sudah meninggalkan umur. Setiap waktu yang kita lewati tidak pernah kita bisa jumpai lagi. Maka yang perlu kita berbahagia adalah ketika kita bisa bertambah ilmu dimanapun saja, tidak harus di sini, ngaji dimanapun, punya guru dimanapun, harus berbahagia. Yang penting mengajarkan kebaikan tentang agama, jangan mengajarkan kepada menjauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus berbahagia. Dan ketika panjenengan bisa beramal soleh, bisa membantu, nggak bisa tenaga, bisa harta tenaga, nggak bisa tenaga, kebaikan-kebaikan apa saja, bantu. Summa ila sfarrat, summa kemudian ila sfarrat, jika menguning asyamsu matahari, sudah mega kuning, sudah mulai keluar, berarti sudah pertanda sore dah, asar sudah kita bahas. Sudah mulai menguning itu matahari. Fajtahid, maka berusaha engkau anta'uda ila masjid, untuk kembali lagi ke masjid. Qabla al-ghurub, sebelum terbenam. Ya, kalau sudah panjenengan sampai rumah dari kantor, dari pekerjaannya, pabrik dan sebagainya, jangan lupa sebelum terbenam sudah berangkat ke masjid. Jangan hutang-hutang di sini 15 menit, pas 15 menit berangkat juga. 15 menit di sini kan? Oh, baru berangkat. Kalau ikuti kitab ini, sebelum terbenamnya matahari sudah nyampe di musola. Wa tastaqila bil tasbih, dan engkau menyibukkan dengan membaca tasbih. Wal istighfar, dan membaca istighfar. Kenapa kita itu disuruh menyibukkan tasbih, menyibukkan istighfar ketika terbenamnya matahari? Matahari sudah mulai menguning. Fa inna fadla hadzal waqti, maka sesungguhnya keutamaan waktu ini kafadli ma qabla tulu'i, sebagaimana seperti keutamaan sebelum terbitnya matahari. Jadi fadilah sore terbenam matahari itu sama dengan terbitnya matahari. Di mana ada ayat qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, di dalam surat Taha. Wasabbih, dan bertasbihlah engkau bihamdi rabbika, dengan memuji kepada Tuhanmu, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Jadi kita ini diminta oleh Allah untuk bertasbih. Ketika bertasbih dengan memuji kepada Allah ketika matahari terbit dan matahari terbenam. Wa qara qabla ghurubi syamsi, dan membacalah engkau sebelum matahari itu terbenam. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha.
yaghsyaha wasyamsi demi matahari wadduha wadduhaha dan sinar di pagi hari wal qamara dan demi bulan idza talaha saat apa mengiringinya ditala mengiringi wan nahari dan demi siang idza jallaha ketika atau di saat menampakkannya. Jadi demi bulan yang mengiringinya dan matahari saat menampakkannya wal laili idza yaghsha wal laili dan dari malam idza yaghsha saat menutupinya atau dalam keadaan gelap dunia. Baca wasyamsi wa duhaha wal laili idza wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Bacalah ini. Apalagi yang dibaca wal muawwidataini dan dua a'udzu. Apa dua a'udzu? Apa dua a'udzu? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu namanya wal mu'awwidataini. Wal taqub dan hendaklah terbenam alaika atas panjenengan asyamsu apa matahari wa anta fil istighfari sedangkan panjenengan dalam keadaan istighfar. Makanya baca Pak Quran surah yang minimal muawwidataini. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca. Dan ketika terbenam matahari usahakan istighfar. Yang minimal istighfar sehari itu 100 kali. Itu yang diamalkan Rasulullah SAW. Istighfar 100 kali. Rasulullah itu tidak ada dosa. Rasulullah itu oleh Allah Subhanahu wa taala dimaksum, dijaga dari perbuatan maksiat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, kalau kita punya waktu istighfar. Sebenarnya malas itu adalah masalah penyakit bagi kita sebenarnya. Penyakit. Maka memang semuanya ustadz kiai kalau datang malasnya tidak mutola'ah. Padahal ketika kita tidak menggunakan mutola'ah, maka hari yang kita hilangkan untuk mutola'ah, untuk berbuat amal soleh dan sebagainya, itu tidak akan kembali sebenarnya. Rugi sekali kita ketika kita menghilangkan sia-sia. Ya kalau memang tidak ada perbuatan yang bisa bermanfaat, lebih baik tidur agar bisa energi setelah itu, ketimbang melakukan sesuatu yang malah terbang sia-sia. Karena setiap gerakan haji ataupun perbuatan nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pertolongan. Kita selalu disibukkan di dalam hari-hari kita dengan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Zikir itu bukan berarti menyuruh kalian lupa untuk bekerja. Silakan bekerja, tapi gunakan kerjaan itu sebagai zikir. Bagaimana? Libatkan Allah di dalam kerjaan panjenengan. Karena panjenengan
bekerja itu untuk memberikan nafkah untuk keluarga, dan memberikan nafkah untuk keluarga itu adalah perintah daripada syariat. Kalau ada lebihnya diinfakkan untuk jalan agama. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.